You know what? You know what you want to me. You know what? You know what you want. Saying you walking up to me. Perang Dunia Kedua atau P2 adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar, yang pada akhirnya membutuhkan dua aliansi militer yang bertentangan, sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Tapi Perang Dunia secara umum pecah pada tanggal 1 September 1939 dengan invasi ke Polandia oleh Jerman yang diikuti serangkaian pernyataan perang terhadap Jerman oleh Prancis dan Britania. Sejak akhir 1939 hingga awal 1941, dalam serangkaian kampanye dan perjanjian, Jerman membentuk aliansi poros bersama Italia, menguasai atau menaklukkan sebagian besar benua Eropa. 1. Sebab perang. A. Sebab utama. Penyebab Perang Dunia Kedua yang utama adalah tanaza dalam jangka panjang adalah tumbuhannya fasisme Italia pada tahun 1920-an, militarisme Jepang serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1937, dan secara khusus perebutan kekuasaan politik di Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dengan partainya NSDAP serta kebijakan politik luar negerinya yang agresif. Penyebab langsung adalah Britania dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September 1939. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama adalah kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. LBB bukan lagi alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi alat politik negara-negara besar untuk mencari keuntungan. LBB tidak dapat berbuat apa-apa ketika negara-negara besar berbuat semaunya. Misalnya pada tahun 1935, Italia melakukan serangan terhadap Ethiopia dan Jepang melakukan serangan terhadap Madura pada tahun 1937. Yang kedua adalah negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataan. Dunia Barat, terutama Jerman dan Italia, membenci komunisme Uni Soviet, kebencian Uni Soviet kepada fasisme Italia, nasionalis sosialis Jerman, imperialisme Britania Raya, dan kapitalisme Amerika Serikat. Oleh karena perbedaan paham, akhirnya negara-negara tersebut mencapai memperkuat militer dan persenjataan. Yang ketiga adalah adanya pertentangan paham demokrasi, fasisme, dan komunisme. Yang keempat adalah adanya politik aliansi atau mencari kawan sekutu. Yang kelima adalah adanya pertentangan akibat ekspansi. Akibatnya ada tiga, yaitu Jerman mengumumkan liberalnya atau Jerman Raya yang meliputi Eropa Tengah. Yang kedua adalah Italia menginginkan Italia Irredenta yang meliputi seluruh Laut Tengah dan Abisinia. Yang ketiga adalah Jepang mengumumkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Yang terakhir adalah adanya politik balas dendam revanchist idea Jerman terhadap Prancis. Penyebab umum terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama adalah serangan terhadap Polandia. Antara tahun 1919 dan 1939, Polandia mengupayakan kebijakan keseimbangan antara Uni Soviet dan Jerman dengan mengadakan perjanjian non-agresi bersama keduanya. Pada awal tahun 1939,
Jerman menutup Polandia untuk masuk ke dalam Panta Anti-Komintern sebagai negara satelit Jerman. Karena khawatir kehilangan kemerdekaan, Polandia menolak dan Hitler menyatakan kepada para jenderal pada tanggal 23 Mei 1939 bahwa alasan untuk menyerang Polandia adalah Danzig bukanlah objek yang ditunjuk untuk kita, ia merupakan penyebaran dari ruang hidup atau Lebensraum di timur. Untuk menakuti Hitler, Britania dan Prancis mengumumkan bahwa invasi terhadap Polandia berarti perang, serta berusaha meyakinkan Uni Soviet untuk bersama-sama dalam tindakan ini. Jerman menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939 serta menolak tuntunan Britania dan Prancis untuk mundur, sehingga kedua negara itu menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939 sesuai perjanjian pertahanan yang mereka tanda tanganin bersama Polandia dan telah diumumkan secara publik. Yang kedua adalah serangan terhadap Uni Soviet. Jerman menyerang Uni Soviet pada bulan Juni 1941. Hitler percaya Uni Soviet dapat dikalahkan dengan suatu serangan kilat dan suatu menerus mengingat keadaan Uni Soviet yang tidak siap perang, serta berharap kemenangan itu akan memaksa Britania mengadakan negosiasi dan mengakhiri peperangan. Dua pembahasan lebih jelas mengenai aliansi. Dibagi menjadi dua blok, Aksis atau poros dan sekutu. Negara Aksis adalah negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua melawan pasukan sekutu. Kekuatan poros sepakat tentang perlawanan mereka terhadap sekutu, tetapi tidak mengkoordinasikan perang mereka. Anggotanya terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang, yang terikat dalam Pakta Tripartit dan Poros Roma Berlin. Yang kedua, ada sekutu. Negara yang termasuk blok sekutu adalah Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Awalnya Amerika Serikat belum berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat baru ikut dalam perang itu tahun 1941. Ketika Jepang melakukan serangan tiba-tiba pada 8 Desember 1941. Serangan itu dikenal dengan serangan Pearl Harbor, di mana Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii. Amerika Serikat pun menyatakan perang terhadap Jepang yang merupakan sekutu Jerman. Meski Perang Dunia Kedua melibatkan banyak negara, ada beberapa negara Eropa yang netral atau tidak terlibat dalam peperangan dan tidak memihak manapun, seperti Swedia, Swiss, dan Spanyol. Yang ketiga, ada jalannya perang. 1. Fase permulaan. Penyerbuan pasukan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 dikenal dengan nama Blitskrieg atau Perang Kilat. Hal ini menjadi penanda dimulainya Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler memimpin tentara Nazi dan berhasil menguasai wilayah Eropa dengan menggunakan strategi ini. Jerman melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia dan berhasil menduduki kedua negara tersebut. Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Italia mengumumkan perang melawan Prancis dan Inggris, serta dilanjutkan menyerbu Prancis pada 10 Juni 1940. Jerman berhasil menduduki Prancis pada Juni 1940, sehingga menyebabkan tentara Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Namun usaha ini gagal. Terjadi pula peperangan di front timur yang berpusat di wilayah yang memisahkan Jerman dan Uni Soviet. Jerman menyerang ke arah timur untuk menguasai Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Yang kedua yaitu fase titik balik. Kedekatan hubungan Uni Soviet dengan Inggris dan Prancis akhirnya merugikan Jerman, Italia, dan juga Jepang. Sekutu semakin bertambah kuat dengan bergabungnya Uni Soviet. Kekalahan demi kekalahan akhirnya dirasakan oleh Jerman, Italia, dan juga Jepang. Jepang kalah dalam pertempuran laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942.
Sedangkan Jerman kalah dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexandria dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Robert Montgomery dan Alexander. Sedangkan Jerman pun kalah melawan Rusia setelah dikalahkan oleh tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Marskal Zhukov dalam pertempuran di Stalingrad. C. Fase akhir. Jerman harus keluar dari Rusia sejak dipukul mundur dari Stalingrad tanggal 19 November 1942. Tentara Rusia menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang dikuasai oleh pasukan Uni Soviet dan berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria pada tanggal 18 September 1944. Yugoslavia pada tanggal 12 Oktober tahun 1944 dan Hongaria pada tanggal 13 Februari tahun 1945. Italia akhirnya menjadi sasaran sekutu dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Jenderal Duke de Eisenhower, dan akhirnya Italia pun menyerah kepada sekutu pada bulan Mei tahun 1944. Pasukan Eisenhower dan pasukan Montgomery menyerbu Normania pada tanggal 6 Juni tahun 1944. Serangan ini tidak mampu diatasi oleh Jenderal Rommel dan Rundstedt karena Prancis berhasil direbut dari kekuasaan Jerman pada Agustus 1944. Sekutu menyerbu Jerman menuju Berlin, sedangkan pasukan Zhukov menyerbu Berlin dari sebelah timur. Göring akhirnya berhasil ditangkap, sedangkan Hitler dan Goebbels bunuh diri. Sedangkan Laksamana Domis menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Mei tahun 1945. Jerman pun dinyatakan menyerah tanpa syarat. Jerman akhirnya bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945. Amerika sendiri berhasil menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Jepang bersedia menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September tahun 1945. Berakhirnya Perang Dunia Kedua. Akhir dari Perang Dunia II ditandai dengan menyerahnya Italia, Jerman, dan Jepang kepada sekutu. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian dilaksanakan yaitu: yang pertama, Konferensi Potsdam. Konferensi Potsdam diadakan antara sekutu dengan Jerman pada tanggal 2 Agustus 1945. Pada konferensi ini dinyatakan bahwa Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan, yaitu bagian timur oleh Rusia, bagian barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Berlin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Berlin Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan Berlin bagian timur oleh Rusia. Kota Danzig, Jerman sebelah timur, Sungai Oder, dan Neisse diserahkan kepada Polandia. Tokoh-tokoh Nazi atau penjahat perang dihukum di bawah pengawasan internasional. Jerman pun harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Yang kedua, Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini berlangsung antara sekutu dan Jepang pada tahun 1945 di Jepang. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 8 September 1951. Namun, Rusia tidak berkenan menandatangani perjanjian ini karena tidak mengakuinya. Perjanjian ini menyatakan bahwa kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Tiongkok. Tokoh fasis atau penjahat perang diadili dan dihukum di bawah pengawasan internasional. Sama halnya dengan Jerman, Jepang pun harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Perang Dunia II dikenal sebagai perang terdahsyat yang pernah banyak memakan korban jiwa. Dampak negatif akibat Perang Dunia II ini pun terjadi dalam berbagai bidang. Dampak tersebut diantaranya adalah: 1. Muncul 2 negara adidaya, yaitu Amerika dan Uni Soviet. 2. Negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Perannya memudar dalam pergulatan politik dunia. 3.
Terciptanya sejarah perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet akibat perebutan kekuasaan untuk menguasai dunia di antaranya. 4. Pecahnya di beberapa negara seperti Korea, Vietnam, Jerman akibat perang dingin. 5. Terbentuk NATO dan Fakta Warsawa. Yang keenam, bantuan modal dari Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa seperti Truman Doktrina atau Turki dan Yunani, Marshall Plan atau Eropa, Point for Truman atau Asia. 7. Bantuan kelompok Plan dari Inggris untuk membentuk kerjasama ekonomi dan kebudayaan. 8. Terbentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Positif dari Perang Dunia II. A. Diperolehkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukur diri sebagai bahasa nasional. B. Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia. C. Dalam bidang ekonomi, dirinya kunyai, yaitu kooperasi bertuju untuk kepentingan bersama. D. Mendirikan sekolah-sekolah seperti STK 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. E. Dalam pendidikan yang dikenangnya sistem Nippon Sentri dan diperkenannya kegiatan upacara dalam sekolah. Pembentukan setara masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga dan atau tonigurami. You know it's you.